Baik anak-anak, hari ini pelajaran apa? Sekarang pelajaran akuntansi ya, nak, tentang yaitu manajemen. Yang pertama Bapak akan maksud dulu ya, nak. Iya. Laila. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Syukur. Syukur kemana? Sakit. Oh, sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Di dalam PPKN sekarang ini kita harus belajar di dalam ruangan ya, nak. Karena kondisi dari PPKM atau dari COVID-19 ini. Ya, Pak. Sebelum Bapak mulai lanjut pelajaran, Bapak akan menanyakan tentang yaitu pelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, yaitu tentang pasar. Dari anak-anak, apa ada yang paham pasar itu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, padahal kemarin ada yang diajarin. Nah, pasar itu adalah, nak, tempat orang jual beli atau tempat orang transaksi seperti itu. Nah, pelajaran kali ini yaitu tentang manajemen ya, manajemen. Nah, dari anak-anak apa ya, ada yang tahu apa itu manajemen, nak? Nggak tahu, Pak. Nah, sebelum kita mengupas dari ini, dari satu-satu manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan yang tadinya rumit menjadi ringan melalui orang lain seperti itu. Nah, sehingga orang itu lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu untuk adanya manajemen ini. Gimana anak-anak mengerti tentang manajemen ini? Kurang paham, Pak. Nah, saya jelaskan lagi ya. Manajemen itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kalau dikatakan oleh sendiri itu ya bukan manajemen ya, namanya juga melalui orang lain kan. Sehingga pekerjaan itu lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Paham ya, anak? Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen. Fungsi ya, nak. Fungsi ini yaitu ada beberapa, yaitu ada 4 ya. Ada 4. Nah, yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Jadi kalau dalam manajemen ini fungsinya yang perencanaan, sasarannya itu harus dicapai sehingga membuatkan hasil yang maksimal. Yang tadi kita buka usaha gede-gedean gitu, masa kita gagal kan itu di tengah jalan, kan gak enak ya. Ya. Perencanaannya. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian. Nah, pengorganisasian memberikan perintah, melokasikan serta mengatur kegiatan secara terkoordinir untuk menerapkan rencana. Jadi dalam mengkoordinasinya ini menerapkan rencana, semua yang ada di, contohnya anak-anak ya, membuka usaha warung kopi seperti itu. Semua itu udah ada terencana bahwasanya tempatnya di mana, lokasinya, kopinya itu harganya berapa dalam sebuah cangkirnya itu udah terhitung semua, nak. Jadi itulah fungsinya untuk pengorganisasian yang itu direncanakan dulu seperti itu di dalam manajemen ya, nak. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan membutuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana. Jadi karyawan itu harus membimbing, harus kerja giat, yaitu kita butuh motivasi, nak, agar kita itu lebih nyaman terhadap bawahan seperti itu. Jadi contohnya kalau anak buahnya itu dalam sebuah manajemennya melebihi dari kapasitas keuntungannya, sehingga dari karyawan tersebut kita berikan hadiah, bahwasanya dikasih handphone iPhone Pro kayak seperti itu, sehingga karyawan tersebut akan lebih giat lagi untuk bekerja seperti itu. Yang keempat, pengendalian. Keempat ya, pengendalian. Melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana. Jadi semua di dalam manajemen ini fungsinya yang 1, 2, 3, yang terakhir yaitu adalah 4 pengendalian.
Jadi dari 1 sampai 2, 3, 4 ini semuanya itu harus dikendalikan agar semua rencananya sudah tercapai, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen ya. Yang pertama yaitu manusia, kedua uang atau biaya, yang ketiga bahan-bahan, yang keempat tata kerja, yang kelima pasar, yang keenam mesin-mesin dan peralatan. Yang pertama yaitu manusia ya nak. Manusia itu kebutuhan pertama yang di dalam manajemen, sehingga lebih memudahkan terhadap pengelolaan yang ada di dalam manajemen tersebut. Manusia adalah faktor utama dalam manajemen tersebut. Yang kedua uang atau biaya. Nah, dalam manajemen ini kita membutuhkan biaya atau uang sehingga bisa mendirikan sebuah usaha ataupun pabrik ataupun rumah. Biaya ini sangat penting bagi kita ya nak. Yang ketiga yaitu bahan-bahan. Nah, dari uang tersebut kita juga butuh bahan-bahan, seperti kita kalau buka warung kopi ya, kita membutuhkan biji kopi. Seperti biji kopi yang terkenal itu adalah dari daerah Kokop ya. Nah, di Kokop itu kopinya sangat bagus di sana, enak, sehingga lebih memudahkan kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah kota Bangkalan, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu tata kerja. Nah, dari tata kerja ini, dari tata kerja ini semua yang ada di dalam manajemen dari A sampai Z itu ada penataannya. Dari perumpamaan, kopinya harus dibuat manis, harus dibuat pahit. Itu semuanya udah ada tata caranya di dalam perencanaan tadi yang ada fungsinya, ada perencanaan yang fungsi, sehingga kita membuat tata caranya seperti itu. Nah, yang keempat ini tentang pasar. Pasar, bagaimana supaya kita memasarkan produk kita terhadap orang-orang, sehingga apa yang kita jual bisa disenangi oleh orang, apa yang kita jual bisa dibeli oleh konsumen kita. Sehingga bagaimana sih supaya konsumen itu supaya beli lagi terhadap penjualan kita. Kita harus menatanya tadi supaya kopi ini supaya enak, bagaimana sih supaya orang-orang itu bisa kembali, seperti itu. Jadi kopinya dibuat manis, seperti itu. Yang keenam, mesin atau peralatan. Lebih memudahkan kalau di zaman modern ini ya, kalau kita masih bahas tentang mesin atau peralatan, sehingga kita lebih mudah untuk dalam peralatan. Kalau buka usaha kopi kita harus menggunakan blender. Itu adalah peralatan yang baik. Bukan kayak zaman dulu ya. Nah, kalau dulu ditumbuk pakai apa itu lesung ya, lama tapi emang enak kopinya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang menggunakan lebih efisien yaitu blender. Jadi lebih memudahkan kepada manusia dan mempersingkat semua pekerjaan atau kepada karyawan yang bekerja di sebuah tempat, seperti itu. Selanjutnya bidang manajemennya. Manajemen bidang. Yang pertama yaitu produksi. Produksi ini kegiatan manajemen untuk menghasilkan produk di suatu dengan keinginan konsumen dengan cara keefisienan mungkin, dimulai dari inovasi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam produksi. Bisa diulangi anak? Apa tadi kata Bapak? Apa tadi? Manajemen tentang apa? Tentang produksi, seperti itu. Jadi produksi ini bagaimana sih yang kita produksi agar bisa menghasilkan produk yang baik, bisa konsumen itu menarik atau membeli lagi. Contoh kita membuat produk kemasan, membuat jajan kemasan itu kita produknya dibikin menarik lah, sehingga orang itu bisa ingat terhadap produk yang kita jual, seperti itu. Yang kedua, manajemen pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini, pemasarannya Putri ditulis ya biar nggak lupa nanti. Putri komen handphone terus. Pemasaran ini kegiatan manajemen untuk berusaha mengidentifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi pemasaran ini kita
sebagai produsen harus tahulah apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga kita memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti kalau kita membuka produksi kopi gitu kan, kopi apa yang tren hari ini? Kopi luwak lah seperti itu. Jadi kita harus beli luwaknya dulu, kita kandamin, lalu kita produksi lagi sehingga lebih enak ke depannya. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Nah, keuangan tiga ya. Keuangan. Kegiatan manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Profit itu adalah untung, nah. Seperti itu. Bisa diulangi Putri? Main handphone terus dari tadi. Profit itu apa? Keuntungan. Oh, keuntungan ya, nak. Keuangan ini sangat penting bagi para pengusaha di dalam sebuah manajemen untuk menghasilkan sebuah produk, sebuah peralatan, sebuah mesin, dan juga sebuah dalam memproduksi barang, dalam tata kerjanya seperti apa. Suatu contoh, anak-anak membuka suatu kopi tadi ya, membuka warkop kan seperti itu. Nah, di dalamnya dikasih wifi gitu kan, wifi, sehingga kita menarik orang-orang lah untuk ke tempat seperti yang kita buat tadi. Yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Nah, suatu contoh, mungkin dari sekarang kan waktunya kuliah ya, nak. Dari zaman SMA pasti ada OSIS ya, nak. Ya. Apa itu OSIS, nak? Organisasi intrasekolah. Oh, baik. Di dalam sekolah ini OSIS itu seperti kalau di manajemennya seperti kita ketuanya, kita membuat sebuah kelompok, ada ketuanya, juga ada bawahannya, ada sekretarisnya, juga ada bendaharanya, dan juga ada anggota di bawah, sehingga semuanya tersusun rapi. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ada yang bisa Bapak bantu atau tidak dimengerti oleh anak-anak, bisa ditanyakan. Yang fungsi saya kurang paham, Pak. Yang fungsi ya, Nak? Di bagian mana ya, Nak? Di situ ada perencanaan, nah, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, perencanaan ini sesuatu yang kita rencanakan agar bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita jangan melewatkan waktu-waktu yang luang. Kalau ada waktu, rencanakan lagi seperti apa. Yang selanjutnya pengorganisasian, sehingga memberikan perintah kepada karyawannya, menerapkan rencana, sehingga rencana yang kita rencanakan sebelumnya terapkanlah biar lebih gampang. Gimana anak-anak, paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Hanya itu ya, nak, udah paham semua ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti kurang paham, bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya, nak, pertemuan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.